Caper, catatan permana, part bagian yang pertama. Kenapa ada ilusi satu putaran versus dua putaran oleh Dr. Anton Permana? Banyak pertanyaan dari masyarakat yang melek politik. Kenapa ada salah satu paslon begitu gegap gempitanya mengkampanyekan keyakinan akan menang satu putaran pada Pilpres 14 Februari 2024 nanti? Padahal semua tahu dan secara kasat mata akan mudah terukur bahwasanya secara saintifik ilmiah dan fakta lapangan, kemenangan satu putaran yang berarti salah satu paslon harus meraih 50% plus satu suara dari tiga paslon yang maju sungguh tidak akan mungkin bisa terjadi. Kecuali melalui sebuah kecurangan yang super ekstraordinari dilakukan, di mana kecurangan tingkat dewa ini hanya bisa dilakukan oleh pihak penguasa. Ingat itu. Berbagai tools dan narasi dipropagandakan secara masif melalui media massa. Bahkan berbagai lembaga survei terkenal pun seakan ikut berpartisipasi dalam hal itu dengan merilis hasil survei seolah-olah mendekati angka di atas 50%. Meski kita semua sudah tahu, sama tahu lah ya guys, perilaku lembaga survei saat ini. Gimana gitu loh. Artinya, tentu sebagai netizen Indonesia yang terkenal kepo sejagat ini, perlu dong hal ini kita bedah dan analisa bersama. Masa hanya lembaga survei dan para juru bicara itu saja yang bisa bicara? Katanya kita kan negara demokrasi. Nah, kalau dari bisik-bisik tetangga yang kita dengar, kenapa pihak sebelah itu begitu getol mempropagandakan akan menang satu putaran itu? Karena jawabannya adalah, satu, mereka sudah tahu dan paham kalau sempat Pilpres 2 putaran, maka peluang mereka akan menang di putaran kedua hancur lebur sudah. Kesaktian sebagai pemegang tongkat estafet kekuasaan akan rontok, tok, tok, tok. Itu sudah hukum alam di bumi Wakanda. Yang jelas, para taipan, para sponsor, loyalis, kelompok oportunis termasuk para elit politik dan oligarki dan pemerintahan pasti akan panik dan loncat indah pindah kapal yang mau karam. Bisa juga cari pelampung atau juga bisa ambil sekoci pindah haluan. Karena hal seperti itu sudah jadi tradisi di dunia perpolitikan negara Wakanda. Kapal mau karam, penumpang siap-siap tinggalkan nahkoda. Sayonara. Yang kedua, karena begitu banyaknya hutang politik, hutang ekonomi, bahkan hutang ideologi yang harus dipenuhi sedangkan masa jabatan akan berakhir. Tentu semua hutang-hutang itu hanya bisa dilunasi kalau masih berkuasa. Makanya butuh jaminan estafet kekuasaan dari darah daging politiknya sendiri dan komitmen politik yang kuat dari salah satu kandidat. Meski harus lompat pagar, berkhianat dan durhaka kepada orang-orang serta kelompok yang membesarkannya. Yang penting jawabannya, bisa kembali berkuasa dan punya power atau kendali kebijakan negara. Yang lain bukan urusan saya. Nah, cukup dua itu saja alasannya ya guys. Karena dua alasan ini cukup untuk menjawab pertanyaan judul di atas. So, manakah yang akan benar prediksinya? Satu putaran atau dua putaran? Biar waktu yang menjawabnya. Salam Indonesia Jaya.